Saya minta teman-teman untuk memikirkan sebuah benda. Satu benda yang kira-kira dapat menggambarkan diri Anda. Satu benda. Misalkan ini, orang ini contoh dia memikirkannya apa? Lampu. Kenapa lampu? Karena dia merasa saya itu punya banyak ide. Bendanya dipikirkan dulu, lalu digambar di kertas yang warna hijau tadi. Sebuah gambar yang kira-kira memetaforakan diri kita. Kalau sudah bisa menggambarkannya, silahkan teman-teman membentuk kelompok sejumlah 4 orang. Kang Azhar, coba terangkan Kang Ihsan itu seperti apa sih tadi menurut gambarnya? Kalau menurut gambarnya. Ke depan, silakan. Bagus, Pak Tino sini. Ya, jadi yang Ihsan ini? Gambar ini kalau kelihatan gambarnya Lego. Jadi Kang Ihsan ini orangnya suka Melego. Bangun-bangun deh, pokoknya kreatif lah dari lihatnya suka bikin Lego gitu. Oke. Dibentuk jadi apapun katanya gitu. Oh, orang Lego ya, orang-orang yang bisa senang kreatif membangun sesuatu. Oke, sekarang Kang Ihsan terhadap Kang, tadi siapa tadi? Udah ketahuan ya, jelas ya gambarnya. Apa gambarnya? Mic. Oh, Mick. Jadi Kang Azhar ini hobi atau sering suka nyanyi gitu ya. Oh iya. Cover lagu atau apapun. Oke. Sesuai? Oke, ya baik. Terima kasih Kang. Kang siapa namanya? Fadul ini? Ival. Nah, Kang Fadul silakan ceritakan Ival itu apa? Ciri khasnya apa? Ciri khasnya pakai kacamata. Oh, artinya? Artinya dia Pakai. tuh katanya pengen terlihat seperti orang pintar. Wah. Suka mencari ilmu. Suka mencari ilmu. Pengen kelihatan kayak Nobita. Oh iya. Tambah-tambahin aja. Pengen mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, dengan kacamata gitu ya. Oke. Kalau Kang Ipal ya? Jadi Kang Badal gambarnya gambar Citato kan jauh itu life is never flat. Oi. Biasa-biasa, nggak suka jadi mediocre gitu. Oke. Jadi senantiasa pengen naik turun. Life is never flat. Oke, Kang Fatul terima kasih. Boleh jelaskan, teh sama gambarnya apa nih? Target ya, banyak jadi target ya. Jadi kayak mengejar sesuatu itu ada targetnya, terus harus tercapai, harus sesuai dan harus pas. Wah, tepuk tangan buat teh sama. Jadi orang dengan target gitu ya, target yang jelas. Baik. Kalau Kang, boleh jelaskan? Pak Is? Air ya. Jadi Sama. kalau Kang Faiz ini bisa menyesuaikan dimanapun tempatnya berada. Oke. Kalau misalkan ceritanya gitu ya Pak. Iya. Apalagi? Terus ya dia ngalir aja. Gitu. Oh, orangnya Sumber kehidupannya juga bisa menumbuhkan sesuatu. Oh, luar biasa. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Silakan Teh Zara terangkan ini Mas Yog. Kalau gambarnya gambar kubus, katanya Kubus. kalau dari kubus itu bentuk sisi-sisinya tuh sama. Terus kita nggak tahu di dalamnya tuh ada apa, entah sesuatu yang membahagiakan atau yang buruk. Gitu. Jadi Mystery box berarti ya. Gacha. Kang Yogi itu orang yang harusnya sih sulit ditebak. Oh, gitu. Harusnya. Tapi banyak dihack jadi tahu ya. Jadi orangnya persegi gitu ya. Oh, kotak ya, kotak. Oke ya. Kalau Teh Zara seperti apa tadi? Dalam banget ya cara nih. Oh, yes. Karena gambarnya kan ada air ya. Air itu bisa membentuk semua bentuk sesuai dengan di mana dia Wadahnya. berada. Dia ada di gelas, bentuknya gelas. Ada di tabung, bentuknya tabung. Akan tetapi kan air itu kadang jernih, kadang nggak jernih. Jadi Ini nambahin ya? Nambahin ya? Enggak. serius Pak. Serius. Gimana terus tadi? Ya jadi tetap berusaha untuk menjadi airnya jernih aja. Oke. Bondan, nah, Kang Bondan silahkan terangkan Kang Lamda nih apa seperti yang apa sih yang dimaksud oleh Kang Lamda? Gambar
Laptop ya. Solusi, oke. Orang yang solusi, orang yang bisa berikan informasi, pekerja keras gitu ya, Weh? Wah. Oke, betul Kang Lambda, betul penjelasan? Oke, Kang Lambda silakan terangkan tulisan Kang Bondan. Ini tulisan ya, bukan gambar. Oh air, saya pikir tulisan. Silakan Kang. Ini kita lihat dari gambarnya, ini air, jadi dia tuh bisa menyelesaikan diri dimanapun dia berada. Meskipun ditempatkan dimanapun, dia bisa memberikan solusi juga karena dia bisa menyesuaikan diri gitu. Bisa menyesuaikan diri. Tempat Oke. yang kecil ya dia juga menyesuaikan tempat yang kecil. Prosesnya seperti itu. Baik, terima kasih Gevi dan Kelvi. Terangkan, boleh diterangkan dengan Kang Kelvi. Siapa duluan? Boleh, silakan menerangkan ini. Teman-teman bisa lihat ini gambar pagar awinya. Pagar awi. Oh, pagar ya. Yang ada di pikiran kita itu pagar itu tertancap ya. Iya. Jadi dia bilang atau saya sendiri menyimpulkan bahwa pagar itu pagar ya Pak, ya. Orang kalau udah diam di situ ya udah diam di situ. Ini benar-benar. Penjelasannya benar. Bisa salah. Tapi bagusnya Pak gitu. Kalau tentang asmara ataupun Oh iya. Iya, iya. kalau udah di satu rumah kita dia menjaga satu rumah. Menjaga satu rumah. Tapi tidak pagar makan tanaman ya. Oke, dia orangnya menjaga gitu ya, setia. Oke, seperti pagar melindungi orang lain, melindungi. Baik. Sekarang Kang, jelaskan Mas. Besi Pak, kayaknya semua Besi. orang, ya. Oke. Urat kawat tulang besi. Jadi yang pertama dari Kang Kelvin yang menggambarkan diri sendiri itu kayak Kang Kelvin itu tahan banting gitu. Oh yes. Dan ya meskipun ada kalau di pekerjaan tuh kayak pekerjaan-pekerjaan yang bahkan Kang Kelvin tidak mau juga ya tahan bantingnya itu bisa gitu. Bisa gitu ya. Gendok gitu ya kan. Iya. Bermental baja gitu ya. Bermental baja. Mentalnya sekuat besi gitu. Ah, sekuat besi. Sudah? Oh iya. Terima kasih. Aku duluan. Silakan. Terangkan Kang siapa? Eca. Kang Eca. Jadi Itu Eca gambar apa? ini- Dorayaki. dia ngegambar ban. Terus aku Ban, tanya, oke. kenapa dia ngegambar ban karena Eca bilang kalau di medan apapun dia itu masih tetap bisa jalan. Oh yes. Berarti Ban. Aku simpulin dia orangnya siap menghadapi banyak rintangan. Kalau nggak kempes. Tubeless ya, oke. Atau jangan-jangan ban mati. Ban mati, ban karet. Jadi menghadapi banyak rintangan, beliau punya semangat fighting spirit gitu ya orang saya. Oke. Teh. Kalau bisa dilihat ya, ini gambarnya itu jadi lemari. Lemari, Bisa oke. dilihat, sedang tertutup gitu. Jadi ngegambarnya itu selama kan lemari itu tertutup, jadi kita nggak tahu gitu dalamnya itu kayak apa. Oh. Kalau saya simpulkan itu kalau pengen mengenal Teica lebih ini harus kita buka hatinya. Wah. Ini benar teh penjelasannya. Oh ada benernya. Banyak tambahannya ya kelihatannya. Oh benar. Ini lebih apa namanya? Lebih make sense ya. Tadi Kang Yogi itu kotak aja, nggak bisa dibuka itu kotak. Kalau ini ada pintunya gitu ya. Ada pintunya, ada kuncinya gitu ya. Jadi bisa dibuka oleh yang bisa mengerti hatinya. Oh luar biasa. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat dua orang Teh Ica dan Eci ya. Taufik ini? Taufik ya. Kang Rofi ya. Rofi dan Kang Taufik. Siapa duluan? Oke, Kang Taufik menjelaskan Kang Rofi. Kang Rofi, gambarnya apa? Mungkin bisa dilihat ya di sini itu gambarnya itu pedang. Pedang. Itu bisa digunakan untuk melindungi, juga bisa digunakan itu bersifat tahan banting. Pedang tahan banting, oke. Tidak bisa membunuh, berarti apa tadi mau bilang gitu? Oh, tahan banting ya, pedang. Kenapa milih pedang? Mau saya lebih tanyakan lebih jauh. Mungkin tajam gitu Pak.
Karena mungkin menurut saya berpikiran tajam. Berpikiran tajam. Menurut saya juga kadang tajam. Oh, ya. Pikirannya tajam, mulutnya juga gitu ya, kayak Suneo tajam. Tapi lebih tajam silet, Kang. Kang, Rofik. Buat Kang Novi sendiri, Uang. gambarnya uang ya. Wes, uang. Tadi Cewek matre dong, cewek matre. Kang Novi tadi nyebutin kalau misalkan Kang Novi itu suka uang. Iya. Terus kalau itu pengen buka bisnis gitu, pengen Oke. jadi bisnis gitu. Oke, pilihannya. Itu tadi ada lagi tambahan? Cukup, oke. Jadi ingin punya banyak uang, ingin kaya raya begitu ya. Sebenarnya bukan ingin kaya raya, sudah kaya raya, sudah punya banyak uang. Betul? Amin. Mikir dulu. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok kita. Ada yang merasa, oh ini sederhana atau apa? Tidak ya. Semua itu based on values, punya nilai, punya apa namanya, punya semangat ketika menceritakan diri. Nah, ketika teman-teman menceritakan, kalau tadi mendengar orang lain, kalau ketika menceritakan kepada orang lain apa yang ada dalam diri kita, apa rasanya? Tes Salma gimana rasanya? Rasanya gimana setelah menceritakan apa yang ada dalam diri kita? Lega? Apalagi? Malu? Tidak? Kenapa malu? Lega ya, lega. Dan orang lain kira-kira menanggapinya dengan meremehkan atau tidak? Tidak kan? Tidak ada yang meremehkan, betul tidak? Jadi ketika kita menceritakan diri kita, kekuatan kita seperti apa, orang lain meremehkan tidak? Normally orang-orang yang sehat tidak akan meremehkan. Kecuali kalau toksik ya. Kalau lingkungannya toksik meremehkan. Tapi kalau kita lingkungan yang suportif, kita akan dukung. Bahkan tadi seperti disampaikan, alangkah bagusnya nih kalau masing-masing kekuatan ini bergabung menjadi satu. Jadi potensi yang besar. Seperti itu. Tidak hanya dengan satu orang ya, dengan semuanya ini. Dengan semuanya. Karena inilah pentingnya kita punya dua hal ini. Mengenal diri, mengenal orang itu buat apa? Pertama, satu, hubungan lebih baik. Betul atau tidak? Ketika kita tahu teman kita, kelemahannya seperti apa, kelebihannya seperti apa, dia orang merah, dia orang kuning, dia orang ini. Meskipun ini secara ada yang bisa lebih akurat lagi ya, kalau kita tes lebih dalam. Nah, contoh gitu ya, hubungan jadi lebih baik. Kedua apa? Komunikasi bisa lebih efektif karena kita tahu cara bersikap terhadap orang lain. Nah, yang ketiga adalah sukses bersama, tadi sampaikan tadi. Jadi kita bagus nih kalau kita gabungkan semua potensi yang ada, semua kekuatan yang ada, sehingga kita bisa maju bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Karena kita bisa saling support satu sama lain, karena kita tahu diri kita dan tahu orang lain. Knowing others is intelligence. Jadi kita mengenal orang lain itu adalah kecerdasan kita. Tetapi knowing yourself is true wisdom. Mengenal diri kita itu adalah kebijaksanaan yang paling utama atau yang sebenarnya. Mastering others is strength. Menguasai orang lain adalah kekuatan, tetapi menguasai diri sendiri itu adalah kekuatan sesungguhnya, true power.